Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Erika akan membahas tugas matematika hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 mengenai membandingkan dan mengurutkan pecahan. Kita mulai dari nomor 1. Bandingkan pecahan berikut dengan memberi tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nomor 1A. 12/20 dengan 10/20. Kita lihat penyebutnya sama-sama 20. Sehingga bisa kita langsung bandingkan. Kita lihat angka yang atas atau pembilangnya. Di antara 12 dengan 10 lebih besar 12. Maka tandanya menghadap ke 12/20. Sehingga kita baca 12/20 lebih dari 10/20. Nomor 1B. Masih dengan tipe yang sama, kita lihat langsung penyebutnya sama, yaitu sama-sama 12. Langsung kita bandingkan angka atasnya. Kita lihat yang di atas sama-sama 7. Berarti tanda yang tepat adalah sama dengan. Jadi kita baca 7/12 sama dengan 7/12. Berikutnya nomor 1C. Kita lihat langsung penyebutnya. Ternyata sama-sama 23. Sehingga bisa langsung kita bandingkan. Di antara 15 dan 18, angka yang lebih besar adalah 18. Sehingga kita beri tanda menghadap ke 18/23. Kita baca 15/23 kurang dari 18/23. Kita lanjut nomor 1D. Untuk nomor 1D, kita lihat bahwa penyebutnya ternyata berbeda. Penyebut 4 dan penyebut 6. Sehingga kita tidak bisa langsung membandingkan. Langkah yang pertama, kita cari dulu KPK-nya dari 4 dan 6. 4 adalah penyebut dari 3/4, 6 adalah penyebut dari pecahan 2/6. Kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16. Maksudnya, 4 jika dikali 1, 4. 4 jika dikali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. Dan seterusnya. Kelipatan 6 adalah 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. Dan seterusnya. Sehingga, mencari KPK-nya dengan cara kita lihat bilangan yang ada di kedua tempat, baik di kelipatan 4 maupun di kelipatan 6. Ternyata yang ada di keduanya adalah 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Setelah kita tahu KPK-nya, langkah selanjutnya adalah ubah semua penyebut menjadi 12. Ya. Jadi dari 3/4 kita harus ubah menjadi penyebut 12. 2/6 juga begitu, diubah sehingga penyebutnya 12. Caranya bagaimana? Yang pertama 3/4 kita ubah jadi 12 penyebutnya. Caranya adalah 12 dibagi 4 dikali 3. Ya, 12 dibagi 4 dikali 3. 12 bagi 4, 3 dikali 3, 9. Nah, pembilangnya atau angka yang di atas berubah menjadi 9, sedangkan penyebutnya menjadi 12. Pecahan berikutnya, 2/6. Diubah penyebutnya menjadi 12. Yang atas bagaimana? Sama caranya. 12 dibagi dulu 6, lalu dikali 2. 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 2, 4.
Sehingga 3/4 ini nilainya sama dengan 9/12. 2/6 itu nilainya sama dengan 4/12. Karena sudah sama-sama penyebutnya, sama-sama 12, maka boleh kita bandingkan antara 3/4 dan 2/6. Kita bandingkan dengan pecahan yang penyebutnya 12. Ya, 9/12 kita bandingkan 4/12. Manakah yang lebih besar? Ternyata 9/12. Sehingga tandanya menghadap ke 9/12. Ya. Nah, untuk hasil akhirnya kita tulis pecahan yang sesuai dengan soal. 9/12 itu kan sama dengan 3/4. Sehingga kita tuliskan 3/4, tandanya lebih dari 4/12 itu kalau di soal sama dengan 2/6. Jadi 2/6 kita letakkan sini. Sehingga hasil akhirnya adalah 3/4 lebih dari 2/6. Lanjut, nomor 1E. Nomor 1E caranya juga sama dengan nomor 1D. Jadi, kita langsung lihat, mereka penyebutnya berbeda. Langsung saja dicari KPK dari 5 dan 10. Oh, ternyata ketemu. Ya, KPK-nya adalah 10. Langkah berikutnya, diubah semua penyebutnya menjadi 10. Dari 4/5 harus diubah jadi per 10. Ya, caranya sama. 10 bagi 5 dikali 4. Ya, hasilnya 8/10. Pecahan kedua juga begitu. Ya, 8/10. Oh, ternyata 8/10 itu ya sama. Sudah sama-sama 8/10. Nah, karena pecahannya sudah sama-sama 8/10, sehingga boleh kita bandingkan. Ya. Jadi kalau 4/5 itu sama dengan 8/10, lalu pecahan yang kedua ternyata 8/10 juga, wah ternyata sama dengan tanda yang tepat. Jadi hasil akhirnya sesuai soal 4/5 sama dengan 8/10. Kita lanjutkan, begitu juga dengan nomor 1F. Dilihat penyebutnya ternyata berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, langsung cari KPK-nya aja. 12 dengan 4. 12 itu kelipatannya ada 12, 24, 36, dan seterusnya. Kalau 4, ada 4, 6, 12, 16, dan seterusnya. Kita cari yang sama, yaitu 12. Lalu kita ubah semua penyebutnya menjadi 12 sesuai dengan KPK-nya. 8/12, oh ternyata sudah per 12. Jadi tetap. Tetapi 3/4 itu belum, kita ubah jadi 2/12. Caranya sama, 12 bagi 4 dikali 3. Hasilnya 9, bawahnya 12. Nah, sudah sama-sama penyebutnya adalah 12, maka boleh kita bandingkan. Ya, 8/12 sesuai soal dengan 3/4. Ya, kita lihat dari perhitungan tadi, 8/12, ternyata 3/4 itu sama dengan 9/12. Kita letakkan di sini. Baru kita boleh beri tanda. Karena yang lebih besar adalah 9/12, maka arahnya ke sana. Nah, jadi hasil akhirnya kita tulis sesuai soal 8/12 dengan 3/4. Dengan tandanya menghadap ke kanan atau menghadap ke 3/4. Kita baca 8/12 lebih dari 3/4. Soal berikutnya, nomor 2A. Penyebutnya sama, langsung saja diurutkan. Karena perintahnya dari yang terkecil, berarti yang terkecil adalah pembilangnya dimulai dari 4, 5, 10. Yang B juga sama. Karena penyebutnya sama, langsung saja
diurutkan dari yang terkecil, 3, 6, 7. Yang C, nah ini berbeda. Yang C karena penyebutnya berbeda, nah caranya sama. Cari KPK-nya, KPK dari 10, 5, 2. Ternyata ketemu KPK-nya adalah 10. Langkah berikutnya, diubah penyebutnya jadi 10 semua. 7/10, 2/5 diubah jadi per 10. Ternyata hasilnya 4/10. 1/2 jadi per 10. 5/10. Nah, karena sudah 10 semua, baru boleh kita bandingkan. Ya, perintahnya adalah diurutkan mulai dari yang terkecil. Berarti kan yang terkecil 4/10, 5/10, 7/10. Tapi hasil akhirnya kita tulis sesuai soal. 4/10 itu sama dengan 2/5 kalau di soal. Kita tulis 2/5 dulu. 5/10, oh di soal sesuai dengan 1/2. 7/10, oh sama 7/10. Ini hasil akhirnya. Nomor D juga sama caranya ya. Kita cari KPK-nya, kemudian diubah penyebutnya sesuai KPK-nya. Ya, caranya langkahnya sama. Baru diurutkan. Dari yang terkecil, ini ada 15, 14, 12. Jika diurutkan, 12, 14, 15. Tapi hasil akhirnya yang ditulis adalah sesuai soal. Kalau 12/18 adalah 4/6 di soal, maka tuliskan 4/6. 14/18 di soal adalah 7/9, dituliskan 7/9. 15/18 di soal sama, ditulis. Nomor 3. Berikut adalah data aktivitas yang harus dilakukan oleh Windy dan Anggun pada pagi hari. Kita lihat, ya. Aktivitas yang harus dilakukan mestinya mulai dari merapikan tempat tidur sampai mengerjakan tugas ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pertanyaannya. Tulislah berapa aktivitas yang sudah dilakukan oleh Windy dalam bentuk pecahan. Kita lihat yang sudah dicentang, yang sudah Windy lakukan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang sudah dilakukan 6. Dari totalnya harusnya 7 aktivitas. Maka pecahannya adalah 6/7. Artinya 6 aktivitas sudah dilakukan dari 7 total aktivitas yang seharusnya. Berikutnya, tulislah berapa aktivitas yang sudah dilakukan oleh Anggun. Anggun yang sudah dilakukan ada 4, berarti pecahannya 4/7. 4 yang sudah dilakukan dari totalnya adalah 7 aktivitas seharusnya. Sekarang kita bandingkan siapa di antara mereka yang sudah melakukan lebih banyak. 6/7 dibanding 4/7, penyebutnya sudah sama, langsung saja dibandingkan. Dilihat angka pembilangnya, ternyata lebih besar 6. Nah, 6/7 tadi punya siapa? Punya Windy. Sehingga yang sudah menyelesaikan lebih banyak aktivitas adalah Windy. Berikutnya, sejauh ini, Alvino telah menyelesaikan 5/8 tugas dari gurunya. Daniel telah menyelesaikan 1/2 tugas dari gurunya. Siapa yang telah menyelesaikan tugas lebih banyak? Kita lihat pecahannya, 5/8 dengan 1/2. Penyebutnya ternyata berbeda, berarti tidak boleh langsung dibandingkan. Kalau penyebutnya berbeda, cari KPK-nya dulu. Setelah ketemu, ternyata KPK-nya 8. Lanjut, ubah penyebutnya jadi 8. 5/8 sudah. 1/2 diubah. Oh, ternyata menjadi 4/8. Kalau sudah sama-sama, baru boleh dibandingkan. 5/8 dengan 4/8 lebih besar 5/8. Jadi, 5/8 lebih besar dari 1/2. Oke, 5/8 punya siapa? Punya Alvino. Sehingga yang sudah menyelesaikan tugas lebih banyak adalah Alvino. Nomor berikutnya. Berdasarkan data komposisi sampah, di Indonesia sebanyak 3/10 sampah berasal dari sampah rumah tangga.
Sebanyak 3/20 sampah berasal dari sampah pasar tradisional. Berasal dari manakah sampah yang lebih banyak dihasilkan? Kita bandingkan. Antara 3/10 dengan 3/20. Penyebutnya berbeda. Ya, cari KPK-nya dulu. Ketemu 20. Lalu diubah penyebutnya. Harus menjadi 20 semua. Ketemu 6/20 dengan 3/20. Baru boleh dibandingkan. 6/20 lebih besar dari 3/20. Jika di soal, 6/20 itu sama dengan 3/10. Itu lebih besar daripada 3/20. Kita lihat 3/10 ini punya siapa? Kan pertanyaannya yang lebih banyak. Jadi yang 3/10 itu ternyata berasal dari sampah rumah tangga. Itu jawabannya. Selanjutnya, berdasarkan data komposisi sampah di Indonesia, sebanyak 2/5 sampah yang dihasilkan berupa sampah sisa makanan. Sebanyak 3/20 sampah berupa sampah plastik. Jenis sampah apakah yang lebih banyak dihasilkan? Dibandingkan lagi antara 2/5 dengan 3/20 dengan cara yang sama. Setelah menemukan, ternyata kita tahu bahwa 8/20 itu lebih besar dari 3/20. 8/20 jika di soal adalah 2/5. Berarti 2/5 lebih besar dari 3/20. Nah, seperti ini. Kita lihat 2/5 itu punya siapa? Ternyata 2/5 adalah sampah sisa makanan. Ya, jadi yang lebih banyak adalah sampah sisa makanan. Karena pecahannya lebih besar 2/5. Berikutnya, Alvin, Fahri, dan Naufal memiliki buku yang sama. Untuk mengisi waktu luangnya, mereka membaca buku tersebut. Alvin sudah membaca 6 dari 25 halaman. Fahri sudah membaca 12 dari 25 halaman. Naufal sudah membaca 7 dari 25 halaman. Urutkanlah dimulai dari anak yang membaca buku paling banyak. Nah, Alvin itu pecahannya adalah 6/25. Fahri pecahannya 12/25. Sedangkan Naufal 7/25. Kita lihat semua penyebutnya sama. Jadi mudah, langsung saja dibandingkan mana yang lebih banyak ya, dimulai dari yang paling banyak. Itu antara 6, 12, dan 7. Lebih banyak adalah 12, baru 7, terus 6. Jadi urutannya adalah Fahri, Naufal, baru Alvin. Nomor 8. Sodik, Alfian, dan Baim berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Sodik membutuhkan waktu 1/6 jam. Alfian membutuhkan waktu 1/4 jam. Baim membutuhkan waktu 2/3 jam. Mereka berangkat di jam yang sama. Pertanyaannya, sebutkan urutan siswa dari yang paling cepat sampai di sekolah. Oke, kalau paling cepat sampai di sekolah, berarti logikanya adalah anak yang waktu perjalanannya paling kecil. Karena kalau semakin cepat sampai itu kan berarti waktunya semakin sedikit. Nah, jadi nanti yang akan kita cari adalah dimulai dari yang pecahannya terkecil. Oke, mulai kita hitung. 1/6, 1/4, 2/3. Penyebutnya berbeda. Langkahnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Lalu baru diurutkan. Ternyata setelah diurutkan, dimulai dari yang terkecil. Karena yang paling cepat sampai. 1/6, 1/4, 2/3. 1/6 itu punya Sodik. 1/4 punya Alfian. 2/3 punya Baim. Nah, berarti urutannya seperti ini. Sodik paling cepat sampai, baru Alfian, baru Baim. Nomor 9. Syifa akan membuat kue bolu. Bahan yang dibutuhkan diantaranya 1/4 kg mentega, 4/3 kg gula putih, dan 14/5 kg tepung. Sebutkan urutan bahan yang dibutuhkan oleh Syifa dimulai dari yang paling banyak. Pecahannya berbeda. Harus kita cari dulu KPK-nya. Nah,
ternyata KPK-nya ketemu 60. Diubah semua penyebutnya jadi 60 dengan cara yang sama. Lalu baru diurutkan. Pertanyaannya adalah dimulai dari yang paling banyak, sehingga diurutkan dari pecahan terbesar. Urutannya seperti ini: 14/5, 4/3, dan 1/4. 14/5 dahulu. 14/5 itu adalah tepung, berarti yang paling dibutuhkan paling banyak tepung. Lalu 4/3. 4/3 gula putih, berarti terakhir mentega. Jadi urutannya, bahan yang paling banyak dibutuhkan itu tepung, lalu gula putih, baru mentega. Soal terakhir, Pasar Dharma Permai sebanyak 3/4 produk yang terjual adalah sayuran. Sebanyak 5/6 yang terjual adalah buah-buahan. Sebanyak 1/2 yang terjual adalah ikan. Pertanyaannya, produk apakah yang paling banyak dibeli oleh pengunjung pasar? Jadi, kita mencari mana yang paling banyak dibeli atau pecahan terbesar di antara 3/4, 5/6, dan 1/2. Karena penyebutnya berbeda, langkahnya sama. Cari dulu KPK-nya. 4, 6, dan 2. Ketemu KPK-nya 12. Diubahlah penyebutnya jadi 12. Semua harus per 12. Setelah dihitung, nah ini hasilnya. Kita baru boleh mengurutkan karena penyebutnya sudah sama. Kita urutkan dari yang terbesar. Dari 10/12, 9/12, baru 6/12. Jika di soal, 10/12 itu adalah 5/6. 9/12 itu adalah 3/4. 6/12 itu 1/2. Kita lihat bendanya. 5/6 itu ternyata buah-buahan. Nah, jadi yang paling banyak dibeli adalah buah-buahan. Kalau mau mengurutkan, sesudahnya itu 3/4. 3/4 sayuran. Baru yang terakhir 1/2. 1/2 adalah ikan. Jadi jawabannya adalah buah-buahan. Itu produk yang paling banyak dibeli oleh pengunjung pasar. Demikian pembahasan dari Bu Erika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.